Mirip bukan berarti sama, kan? Suatu hari saya berbicara dengan mitra saya, si bule tua, melalui Skype. Ada perkataan yang dia ucapkan seolah membentak, beda sekali antara membangun dengan kemajuan, Pak. Saya pun ingin memastikan, apa maksud dari pernyataannya itu. Begini, lanjutnya, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun infrastruktur, yang memang benar itu, membangun, tapi jangan bilang bahwa pembangunan itu memajukan Indonesia. Saya balas berargumen, gila kamu, tujuan membangun infrastruktur kan untuk kemajuan ekonomi? Oh, belum tentu begitu, kamu harus melihat bagaimana cara Indonesia membangun, dan dengan siapa membangunnya, ujarnya, mencoba menjelaskan arah bicaranya. Saya mau menjelaskan dengan sedikit pengandaian, jika dalam rumah tangga, katakan kamu memiliki penghasilan 10 juta per bulan, lalu kamu mau membangun kamar tambahan, dan ingin membeli satu mobil lagi untuk kebutuhan keluarga, kamu menggunakan kartu kredit atau meminjam ke bank, intinya kamu memakai uang orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan yang tetap tadi? Kamu ternyata hanya bisa membayar cicilannya, pokoknya tidak bisa. Kamu berharap kamar tadi kamu sewakan, dan mobil tadi diusahakan ke online transportation. Bagus, bukan, rencana tersebut? Masalahnya, bisnis tidak matematis. Apa yang terjadi kalau tidak ada yang menyewa kamar tersebut? Apa yang terjadi kalau setoran online transportation tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan yang 10 juta rupiah tadi. Dibayarkan bunganya saja tapi utang pokoknya tidak terbayarkan. Kita terus menggantungkan harapan bahwa kosan akan terisi dan online transportation akan meningkat hasilnya. Ini yang saya katakan, Anda memang benar membangun, tetapi belum tentu membuat maju perekonomian rumah tangga. Paham? Penjelasan tersebut pun menekan saya. Mengapa saya merasa tertekan? Karena, saya mengharapkan usulan bisnis dan anggaran dana yang saya ajukan, dia terima. Dalam kondisi sulit mencari modal di tanah air, menggunakan dana pihak luar adalah solusinya. Bayangkan, dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan kredit turun begitu tajamnya di Indonesia, ini mempersulit bisnis untuk berkembang cepat. Bank biasanya belasan persen per tahun pertumbuhan penyaluran kreditnya. Alias andaikan tahun lalu bank kasih kredit 1 triliun rupiah, tahun ini naik jadi 1,15 triliun rupiah. Angka ini pengandaian saja, ya, namun, sejak 2014 pertumbuhan kredit 11,4%, tahun 2015 10,1%, tahun 2016 7,8%, tahun 2017 hanya 8,1%, tahun 2018 12, 45, dan tahun 2019 hanya 6,08%. Syarat ekonomi, untuk tumbuh di atas 7% pertumbuhan nasional, kredit yang dikucurkan minimal harus tumbuh hingga 15%. Karena itu, seperti tulisan saya beberapa saat yang lalu, yang dihujat oleh penulis pro-Tiongkok di seberang saya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,1% itu adalah cara hitung akal-akalan saja. Barangkali sebenarnya hanya 1% kalau dihitung berdasarkan cara yang benar, memakai value added base. Seringnya, data yang faktual tidak dibuka ke publik. Contohnya ya data pertumbuhan kredit ini, hanya mengonfirmasi yang tidak populer tidak diekspos. Ini adalah gerendengan saya dalam hati. Sembari mendengar ucapan via Skype itu, jadi, keberhasilan pembangunan tidak menunjukkan kemajuan, itu maksud saya, ujar mitra saya di seberang Skype sana. Saya pun bertanya, jadi bagaimana dengan proyek kita di Indonesia? Bagaimana langkah berikutnya? Bagaimana kalau kita lihat dulu 1-2 bulan ini? Jawabnya, feeling saya, Presiden Anda ini orang baik, tapi kok sama seperti Presiden Amerika, Jimmy Carter, baik, disukai masyarakat, tetapi gagal membangun ekonomi. Akhirnya Amerika masuk ke rio terburuk ekonominya, hingga diganti Ronald Reagan yang dalam 4 tahun masa kepemimpinannya melakukan anomali atau kebalikan dari yang dilakukan Carter. Amerika pun kembali menjadi yang terkuat di dunia. Saya jawab lagi, wah, jangan begitu dong. Menilai Indonesia. Memang sih, dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Indonesia, saat ini 80-nya hanya fokus di politik, mendominasi diskusi harian dan isi di media, ya, mirip zaman Jimmy Carter. Akibatnya ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan hankam hanya dapat 20%. Dan itu salah satu penyebab keterpurukan ekonomi. Tapi, jangan samakan presiden saya dengan Jimmy Carter ya, walaupun sama-sama kurang paham ekonomi, beliau orang baik dan disukai rakyat.
Jahat benar sih.